Assalamualaikum Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita sudah masuk pada tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku, dan hari ini kita akan belajar muatan PKN. Apakah kalian sudah siap? Are you ready? Yes, yes, yes. Solihah, Alhamdulillah hari ini kita belajar tematik, kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, aturan merawat hewan peliharaan. Yang kedua, aturan di kebun binatang. Dan yang ketiga adalah cara menyayangi hewan. Solihah, apakah kalian punya binatang peliharaan di rumah? Kucing misalnya, burung, kelinci, atau mungkin ayam? Hewan itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Hewan peliharaan harus kita rawat dan sayangi. Saat kita memelihara hewan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara. Jika kalian punya ayam di rumah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan membiarkan ayam itu mencari makan sendiri, mencari kandang sendiri? Apa begitu? Bagaimana ya cara merawat hewan peliharaan? Mari kita simak. Saat kita memiliki hewan peliharaan, ada aturan atau cara merawat hewan peliharaan. Ustazah akan memberikan 3 contoh, yaitu yang pertama, kita harus memberi makan dan juga minum hewan peliharaan kita secara teratur. Misalkan kita memiliki ayam, maka kita harus memberikan ayam tersebut makan dan juga minum setiap hari. Kemudian yang kedua, membuatkan hewan peliharaan kandang. Jadi hewan peliharaan kita tidak tidur di luar rumah, tidur sembarangan, dan ada tempat untuk mereka berteduh. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Jika kalian punya ayam di rumah, apakah ayam kalian bisa membersihkan kandangnya sendiri? Tentu tidak. Jadi, kita dan kalian yang memiliki hewan peliharaan harus membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur sehingga hewan peliharaan akan menjadi nyaman dan juga sehat. Ya kan? Di rumah Ustazah juga punya kelinci. Jadi kelinci tersebut harus diberi makan secara teratur, dibuatkan kandang, dan juga dibersihkan kandangnya setiap hari. Solihah, apakah kalian pernah melihat gajah? Pernah? Di mana? Ada yang pernah melihatnya di kebun binatang? Di lapangan? Atau di pinggir jalan? Ya, gajah memang ada yang berada di kebun binatang. Ada yang di lapangan, jika misalkan ada rombongan gajah yang mendatangi dan membuat stand-stand di lapangan. Ustazah juga pernah melihat gajah di kebun binatang. Adakah di sini yang pernah ke kebun binatang? Apakah kalian tahu aturan di kebun binatang itu apa saja? Oke, Ustazah akan memberikan contoh 4 aturan yang ada di kebun binatang. Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu hewan. Jadi, kita boleh melihat dan berinteraksi seperlunya. Jika hewan itu sedang beristirahat, sedang makan, maka kita tidak boleh mengganggu. Yang kedua, tidak mendekati hewan yang berbahaya. Karena di kebun binatang itu biasanya ada juga hewan yang
berbahaya, misalkan ada harimau, ada ular, ada juga buaya. Tapi biasanya hewan-hewan tersebut ada di dalam kandangnya masing-masing tentunya. Yang ketiga, tidak memberi makan hewan. Kenapa? Padahal memberi makan itu hal yang baik ya. Tapi di kebun binatang biasanya sudah memiliki jadwal makan tersendiri. Jadi hewan-hewan itu memiliki jadwal makan yang telah ditentukan oleh petugasnya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan. Saat kita berada di kebun binatang, biasanya ada beberapa pengunjung yang membawa makanan. Nah, saat membawa makanan tersebut, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya demi kenyamanan kita bersama. Selanjutnya, Solih-Solihah, ada beberapa cara kita menyayangi hewan. Coba kalian perhatikan, jika kalian punya hewan peliharaan di rumah, apakah kalian sudah melakukan hal-hal ini? Yang pertama, kalian menjaga makanan dan minumannya. Menjaga itu maksudnya kalian memberi makan yang baik, memberikan minum secara teratur, makan teratur, sehingga hewan peliharaan kalian bisa tumbuh dengan sehat. Kemudian yang kedua, membawa hewan peliharaan ke dokter jika sakit. Ustazah, memang ada dokter yang menangani hewan? Tentu ada. Mungkin di sekitar kita sangat jarang dokter hewan. Namun, di kota-kota banyak loh dokter hewan yang khusus menangani jika ada hewan-hewan yang sakit. Misalnya kelinci, kucing sakit. Jadi dirawat secara langsung oleh dokter. Kalau misalkan kita punya hewan peliharaan, kita juga bisa menangani dan membeli obat untuk hewan peliharaan kita. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian kepada hewan. Yang keempat, menjaga kebersihan hewannya dan juga kandangnya. Solih-solihah, terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ustazah. Untuk tugas kita hari ini, yaitu silakan solih-solihah mengerjakan tugas pada buku cetak tematik 1G. Ada 2 tugas, yaitu yang pertama, halaman 57, bagian aktivitas individu. Yaitu kalian mengerjakan dengan cara memberi tanda checklist pada lingkaran yang ada. Kemudian, yang kedua adalah pada halaman 75, kalian juga memberikan tanda checklist pada bagian aktivitas individu. Apakah kalian sudah jelas? Jika sudah, Ustazah terima kasih. Dan juga Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.